Oke ya, sesuai dengan yang saya buat, jadi kan apa namanya yang di Indigos itu pertemuan 3 itu tentang ancaman ya, ancaman keamanan jaringan. Materinya tentang itu. Ya mana nih yang lainnya, kameranya kok yang on baru sedikit baru separuh. Mana tadi ada pasang, tadi ada Fahri, kemana Fahri? Pak, saya sama Fahri masih di host aja Pak, belum masuk ke sini Pak. Udah kesini sih. Ini saya pakai Alpin Pak. Rianto Kusuma, Zoom yang sayanya, akun sayanya sama Fahri nih Pak. Tadi Fahri Hutama ada. Ada tadi masuk Fahri tuh. Breakout room ya. Siapa yang coba depannya dikasih coba dikasih nama mata kuliahnya biar dimasukin coba. Udah ganti belum namanya? Oke, ini harusnya kalau sesuai absen tuh ada 27 tambah 6. Jadi ada 33 kelas pagi. Kelas malamnya ada 22. Oke, langsung saja ya. Ini mungkin sampai jam 3 ya. Harusnya sih sampai jam 4 ya. Pulangnya jam 3. Jam 3 aja ya. Oke, kita lanjut saja ini langsung ke who is hacking our network. Siapa yang melakukan hacking pada net jaringan? Siapa gitu. Jadi ada istilahnya white hat hacker, grey hat hacker, sama black hat hacker. Jadi dilihat dari situ saja sudah kelihatan bahwa yang baik adalah yang putih kan ya, yang jahat yang hitam. Jadi kalau misalnya kalau kalian ya suka dengan hacking tapi tidak ingin jahat ya, itu bisa dengan menjadi kayak contohnya ya, misalnya bug hunter di situ ya. Bug hunter itu dia eh, tugas apa kerjaannya hanya nyari bug, tapi dia juga nyusup ke dalam sistem. Jadi mencoba menyerang ke dalam sistem, kemudian mencari celahnya ada di mana sistemnya. Nah, jadi kalau yang red hat itu dia nyerang tapi tidak merusak ya, merusak, tidak mengambil, tidak merusak, jadi hanya menyerang saja. Sedangkan black hat itu dia Oke, dilanjutkan ya. Black hat dia biasanya merusak sistem dan mengambil data biasanya. Kayak contoh kasus yang baru-baru ini kan ada datanya LinkedIn ya. Datanya LinkedIn itu dijual dengan harga murah ya, 21.000. Itu salah satu yang black hat yang biasa kita lakukan seperti itu. Kalau sedangkan grey hat ini, grey hat dia kadang bisa white hat, kadang juga black hat. Nah, mungkin kasus yang baru lagi itu kasus tentang dua orang warga Indonesia ya. Dua orang warga Indonesia yang membobol apa tuh? Bantuan sosial ya. Bansos Amerika. Bansos Amerika ya, Pak? Iya, Bansos Amerika, dua orang. Dia hanya makainya tekniknya adalah phishing aja. Jadi Phishing. iya phishing. Jadi dia modelnya kayak mengklon tuh. Jadi kan mungkin contohnya ya. Jadi saya pernah ada di komunitas tuh masuk
Jadi sekarang tuh canggih ya untuk cara hackingnya. Jadi yang tukang hackernya itu dia membuat sebuah halaman website yang beda itu adalah fontnya. Keren kan ya? Jadi yang beda tuh fontnya. Jadi kayak misalnya contoh ada apa itu halaman website misalnya linknya alamatnya tuh misalnya sama-sama itu detik.com misalnya contoh ini detik.com sama detik.com-nya. Tapi kemudian huruf i-nya gitu detik huruf i-nya itu beda font. Cuma itu. Padahal kan ya kalau kita orang awam misalnya nggak teliti ya nggak akan ketahuan sama sekali gitu. Jadi sekarang sistemnya sudah semakin canggih seperti itu. Fontnya yang jadi yang beda fontnya. Padahal kan kalau sama aja kan istilahnya gitu. Satu baris tuh kalau sama ya udah nggak bisa. Tapi itu dengan teknologi yang baru itu hanya beda font satu. Kalau kita nggak teliti pasti nggak akan salah. Apa pasti salah gitu. Saya pas pertama kali ada postingan itu, apa bedanya gitu? Nggak ada bedanya. Ternyata setelah dijelaskan di bawah fontnya, baru saya, nah ada fontnya memang yang berbeda. Itu contoh seperti itu. Nah untuk para hackingnya itu para hackernya itu ada beberapa titelnya istilahnya. Ada namanya ya, Script Kindle, Vulnerability Broker, Hacktivist, Cyber Criminal, State Sponsor Hacker. Nah itu ada beberapa di situ ya. Cari sendiri referensinya artinya apa di internet di situ. Kalau istilahnya yang paling paling populer ya, paling populer mending kayak kalau komunitas ya sekarang nggak tahu ya masih aktif apa enggak ya. Itu komunitas Anonymous ya. Di situ dia mampu membobol. Jadi sistemnya kalau rata-rata sih sama ya. Jadi pembobolnya itu melalui email ya, pertama sih. Makanya kenapa kok email itu sangat berbahaya sekali. Karena perlu diamankan ya. Kalau setahu kita kan email aman-aman aja. Kita pakai Gmail aman-aman aja. Padahal salah ya. Gmail itu juga bukan layanan yang aman ya. Jadi kalau yang aman yang versi berbayar itu pasti lebih aman lagi. Itu ya. Oke, hacker tool. Nah, jadi kalau ini tentang ini pas tahun awal-awal ya, tahun awal itu yang dibutuhkan itu adalah teknik. Jadi untuk melakukan serangan hacking itu adalah tekniknya. Semakin bagus kita tekniknya, maka itu akan keberhasilan semakin tinggi. Nah, sekarang itu kita nggak perlu pakai teknik-teknik. Minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa gampang untuk mendapatkan tool hacking itu di kitab ya. Nah, itu. Jadi orang yang penting itu tahu sedikit saja, itu sudah bisa membobol website, sudah bisa mengacak-acak tampilan jadi di flash ya, merubah tampilan sebuah website dengan bermodalkan tool seperti itu. Jadi sekarang nggak perlu pinter istilahnya, nggak perlu canggih, cukup ngerti sedikit tentang make tool udah selesai gitu. Seperti itu. Ini mungkin agak sedikit banyak apa ya noise ya karena sini rame ya. Jadi ya mohon maaf ya nanti kalau rame. Oke, evaluasi security tool. Nah, untuk perkembangannya ya, penetration testing tool. Jadi segala sesuatu itu kita perlu lakukan testing ya. Jadi agar untuk mengetahui sistem kita aman atau tidak. Makanya ada juga pekerjaannya ya untuk mengetes sistem. Jadi kayak contoh misalnya game, tester game ya. Itu ada pekerjaan yang lumayan menggiurkan. Jadi kita main game tapi dibayar. Nah itu ada juga contoh seperti itu. Nah untuk security tool-nya yang paling banyak berkembang itu pastinya adalah password cracker ya. Jadi atau untuk buka password ya. Buka password itu enggak apa banyak tekniknya. Ada namanya pakai apa brute force, terus kemudian ada yang namanya apa tuh? Ada banyak tekniknya. Ada pakai dictionary, ada pakai nebak-nebak, ada yang lainnya ya. Itu. Kemudian ada wireless hacking.
Nah, saya mungkin pernah cerita belum tuh. Jadi bahwa teknologi untuk apa namanya WPA2, jadi WPA2 untuk keamanan wireless itu sekarang sudah bisa, jadi gampang ditembus ya. Ada teknologi yang baru lagi. Jadi setahu saya, jadi di atasnya WPA2 ya, itu untuk keamanannya. Jadi ini ada cerita salah seorang instruktur Cisco juga ya. Kebetulan lagi dia punya temen yang kerja yang sekolah di Cina. Dia sekolah di Cina, kemudian lagi pulang orang yang tersebut. Nah, pulang itu membawa sebuah alat ya. Sebuah alat hanya segede pulpen ya, segede itu. Kalau remote proyektor tuh yang biasanya disakuin, remote proyektor. Jadi untuk ganti-ganti slide itu. Nah, segede itu dipakai untuk membobol virus. Jadi cukup diaktifkan alat tersebut, nanti otomatis itu akan muncul passwordnya di situ. Jadi walaupun WPA2 langsung bisa. Harganya juga nggak mahal, nggak nyampe jutaan harganya. Itu adanya di Cina, tapi nggak tahu toolnya namanya apa ya. Tapi cerita seperti itu. Jadi untuk membobol keamanan itu sekarang sangat gampang ya untuk virus. Kemudian network scanning ya. Network scanning di sini bisa pakai Wersak atau bisa juga pakai Nmap ya. Jadi kan dulu kan pernah kalian coba ya pakai Nmap. Selanjutnya ada paket crafting, paket sniffer, rootkit detector, buzzer buzzer vulnerability, forensic, debugger, hacking. Pokoknya cari lagi ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya aja. Nah, selanjutnya yang kategori selanjutnya ini serangannya ada network hacking attack. Jadi kalau kita serangan istilahnya yang diserang itu kan ada servernya, ada jaringannya. Jadi banyak. Jadi yang diserang tuh bisa berbagai sisi ya, dari mana aja tergantung vulnerability-nya ada di mana. Nah, ini ada access dropping, data modification, IP address spoofing, password batch, DOS, MITM, compromise case, sniffer. Nah, ini semua ini untuk melakukan serangan. Jadi serangan pada jaringan. Biasanya tujuan utamanya adalah untuk memodifikasi data atau melumpuhkan jaringan. Jadi jika jaringan itu lumpuh, maka tidak bisa melakukan filtering dengan baik, sehingga penyusup bisa masuk dengan mudah. Oke ya. Nah, selanjutnya itu adalah malware. Nah, ini malware ini apa namanya? Malicious software ya. Malicious software. Malware itu kepanjangan dari malicious software. Malicious itu adalah jadi software yang berbahaya ya. Seperti itu. Ya, Pak. Jadi malware itu malicious software kepanjangannya, jadi itu singkatan. Jadi program yang berbahaya artinya di situ. Nah, program yang berbahaya malware itu ada apa aja sih? Contohnya ada virus, kemudian ada worm, ada Trojan horse seperti itu. Jadi ada banyak tipe dari malware ya. Tapi sekarang sih yang banyak kayak minggu kemarin sudah saya tampilkan live serangan itu kebanyakan adalah Trojan horse ya. Jadi untuk melakukan penyusupan itu perlu menggunakan Trojan horse. Jadi pura-pura. Jadi virusnya tuh ada namanya backdoornya tuh ada di dalam kuda ya. Jadi kan kalau Trojan kan gitu ya, kuda besar di dalamnya ada pasukannya seperti itu. Sekarang ya mungkin yang masih itu kalau worm sudah jarang, kemudian virus juga sudah jarang ya. Jadi sudah nggak banyak. Yang ada juga mungkin itu ya,
apa itu? Ransomware. Nah, itu yang lebih bahaya lagi ransomware. Ransomware itu yang ahli keamanan sendiri sudah pernah saya tanya ya. Jadi kan ada mahasiswa dulu itu yang kena ransomware. Jadi semua data terenkripsi sehingga tidak bisa dibuka. Nah, saya tanya ke yang ahli keamanan, wah nggak bisa mas gitu. Jadi itu nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, terus kayak gimana tuh? Ya itu juga keberhasilannya sangat kecil walaupun kita sudah bisa tahu. Jadi kan ada yang jadi syaratnya ya kalau kita misalnya terkena ransomware itu ciri-cirinya kan, jadi kalau kita kena malware apapun itu ya biasanya itu pertama itu komputer tiba-tiba mati reset nyala sendiri. Nah ketika tiba-tiba mati itu jangan dinyalakan, langsung dimatikan aja, langsung cabut powernya, langsung matiin paksa. Kenapa? Kalau malware tersebut komputer tersebut jalan, itu otomatis malware akan menyebar dengan cepat. Nah, jadi kalau ransomware kata beliau ya, beliau sudah almarhum ya, Pak Mantra ya, Iki Mantra. Nah, itu menyampaikan bahwa kalau terkena ransomware itu putus koneksi ya. Jadi kalau dia belum menghubungi server, maka IP passwordnya itu password yang ada di publik. Jadi kalau ada yang di internet sudah menemukan passwordnya, itu bisa dipakai sama. Tapi kalau seandainya dia sudah sempat mengakses server, otomatis passwordnya beda khusus. Jadi tidak bisa di-crack, harus menebus. Jadi biasanya kan nebus juga belum tentu dikasih ya. Jadi kalau kita kan di situ ada tebusan, misalnya tebusan minta duit, nanti akan dikasih passwordnya, itu belum tentu bisa juga seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau Trojan, bom, virus itu masih bisa diperbaiki ya, tapi kalau sudah pakai ransomware itu nggak bisa. Jadi semua datanya terenkripsi, ciri-cirinya terenkripsi gimana? Jadi dari sebuah file belakangnya ada extension nama malware-nya tersebut, nama ransomware-nya, belakangnya ada extension-nya. Apa ya? Jadi sama, semuanya sama di dalamnya. Jadi walaupun jadi semua data itu ya, jadi bukan hanya DC aja tapi DE juga seperti itu. Nah ini ada virus biasanya kan ada IPS, IDS ya. Nah kalau yang IPS ya, Intrusion Prevention System, kemudian IDS, Intrusion Detection System, itu hanya memberi alat saja peringatan seperti ini, tapi tidak bisa mengamankan ya mereka. Jadi kembali lagi untuk keamanan jaringan itu yang mengamankan adalah admin. Jadi di situ IDS maupun IPS itu akan memberikan alat kepada admin, bisa dikirim melalui ke handphone atau ke email ya. Jadi kemudian setelah terkirim itu nanti akan memberikan alat. Nah, si admin dia akan mengambil eksekusi. Jadi eksekusi dilihat dari datanya. Biasanya kalau penyerang dia itu akan menampilkan, jadi tampilannya itu adalah ukurannya sama, baiknya sama, tapi di situ alamatnya juga sama, jadi sama aksesnya sama dengan terus-menerus tuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di jalan jaringan, misalnya dia attack, network attack itu ketahuan dari situ. Jadi kelihatan trafficnya. Jadi trafficnya terus-menerus, kemudian size-nya kecil, tapi sama, ukurannya sama. Kalau kita misalnya pengguna normal, itu kan bukan browser, itu kan beda-beda. Ada yang ukurannya berapa kilobit, berapa gitu, beda-beda. Nah itu sama persis. Jadi jumlahnya sama. Nah itu yang biasanya penyerang seperti itu. Oke. Nah ini ada klasifikasi dari Trojan Horse. Nah Trojan Horse ternyata ada banyak gitu. Ada banyak. Jadi bukan hanya Trojan Horse selesai sudah, bukan. Ada banyak tipe-tipenya. Situ ada destroy, enable remote administration, transmit password. Jadi tergantung dia mau digunakannya untuk apa ya. Bisa sebagai remote access. Jadi kita bisa meremote komputernya dari jarak jauh. Bisa dengan proxy. Proxy kan biasanya fungsinya adalah itu memfilter ya, memfilter traffic proxy itu.
Nah, dengan proksinya sudah terbobol, otomatis di situ dia bisa masuk gitu, tidak terfilter lagi. Contoh saya. Kemudian FTP, kalau FTP dia tujuannya mengambil data ya, mengambil data yang ada di situ diambil dengan cara ditransfer. Nah, kalau DOS itu adalah untuk memperlambat jaringan. Contoh seperti itu ya. Jadi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi kayak contoh misalnya pas kemarin sempat lagi rame itu ya. Jadi angkatan di atas angkatan lain sekarang sudah pada lulus tapi belum sidang. Jadi itu rame yang kena Trojan, yang kena tadi ransomware itu adalah orang yang menggunakan Windows bajakan. Jadi Windows bajakan itu kan biasanya untuk buat genuine pakai April ya, salah satunya Pico. Nah, itu ya. Dia pakai Pico. Nah, Pico tersebut ternyata disisipi Trojan horse ini. Jadi Pico-nya disisipi Trojan horse. Jadi otomatis jadi pakai data sending ya. Jadi sistem data sending. Jadi sekali diaktifkan, semua yang pakai Pico itu akan dikirimi ransomware tersebut. Nah itu sempat heboh dulu tuh ya ransomware-nya. Jadi sampai kena, kalau kena misalnya ada dalam satu jaringan kena satu, itu bisa dalam misalnya contoh di kampus ya. Komputer saya kena contohnya. Nah itu nanti semuanya akan bisa kena. Yang pakai bajakan satu kampus itu ya. Itu seperti itu ya, sangat berbahaya sekali ya. Nah, ini contoh dalam 19 jam ya. Jadi kalau worm itu disebarkan, itu pertama titiknya sedikit ya. Nah, kemudian dalam 19 jam itu bisa penuh kayak itu Indonesia itu langsung merah semua ya. Padahal titiknya sedikit ya, langsung merah semua dalam waktu 19 jam. Nah, ini sedikit apa ya? Ya ini mungkin bisa dipercaya apa enggak ya. Jadi saya tadi baru baca tadi pagi kan masalah berita informasinya itu. Jadi para ilmuwan astronomi itu kemarin berkumpul menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober 2021 itu akan terjadi benturan dengan meteor. Ngomongnya di Eropa sama Amerika daerah sana. Nah, nanti itu orang Eropa dan Amerika itu akan migrasi pindah ke Asia. Ngomongnya seperti itu. Jadi itu wallahu alam ya, tapi itu ngomongnya seperti itu di berita itu. Tanggal 22 Oktober, kita lihat aja nanti ya, 22 Oktober benar seperti itu. Apakah itu akan terjadi dukonnya? Jadi wallahu alam ya. Jadi kalau yang informasi kata ya ini kan kita wallahu alam karena belum terjadi ya nggak tahu seperti apa, tapi kita nggak, kalau saya sendiri sih nggak ingin ya itu terjadi. Kenapa? Karena kalau itu sampai terjadi kita seburuk-buruk umatnya manusia ya bisa berhadapan dengan itu ya. Jadi kalau pemicu awal itu kan terjadi jatuhan meteor itu ya, jatuhan meteor, kemudian tiba-tiba biasanya itu malam katanya sih. Ya kan ada sisi belah dunia, ada yang malam ada siang ya. Jadi itu kena, terus kemudian semua sistem yang elektronik itu mati. Semua sistem elektronik mati. Pertama listrik mati, langsung mati. Nggak bisa nyala. Gitu ya. Nah orang pagi-pagi kemudian nyalain mobil ya. Nggak nyala-nyala ya. Sampai akhirnya habis. Terus nggak jalan juga. Jadi semua barang elektronik, semua kendaraan itu semuanya mati. Yang jalan itu hanya mungkin sepeda ya, sepeda kuda. Makanya kan kita disunahkan oleh Rasulullah untuk belajar kuda memanah. Itu karena nanti untuk persiapan itu ya. Jadi udah nggak ada kendaraan, nggak ada elektronik, telepon nggak ada, semuanya nggak ada. Nah itu terjadi seperti itu selama berapa lama ya? Jadi itu kan turun, jadi tidak bisa diakses semua. Nah selama 1 tahun kalau nggak salah sih, ya. Selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu kan istilahnya
bumi kan juga ketutup ya, ketutup awan. Di situ kan karena meteornya besar, otomatis menghasilkan sebuah awan ya. Nah, debu. Nah, debu itu menyelimuti bumi sehingga tidak bisa matahari masuk dan sebagainya. Jadi tanaman semua nggak bisa hidup, mati. Jadi akhirnya untuk makanan nggak ada, kelaparan, semuanya seperti itu. Tapi ya jangan sampailah kita terjadi seperti itu ya. Tapi tanda-tandanya sudah banyak ada. Tapi kita jangan sampai ya kalau menemukan hal itu ya bahaya sekali. Ya. Nah, bilang balik jangan sampai lah. Ini cuma cerita ya. Semoga aja itu bukan meteor yang seperti itu ya. Nanti kita nggak bisa zooman seperti ini, nggak bisa. Jadi ya kayak kembali ke zaman dahulu kan aja. Gimana? Handphone nggak ada sinyal, nggak bisa buat apa Pak? Kalian bisanya buat moto, ngirim SMS juga nggak bisa. Seperti itu. Nah, di komponen WOM itu ada 4 ya. Apa? Komponen ada 3 itu. Enabling vulnerability, propagating mechanism, pilot. Jadi diulangi ya. Jadi dia kalau misalnya terjadi kena serangan bom itu biasanya pertama itu adalah sistemnya dibikin rentan ya. Dibikin rentan tuh biasanya kadang antivirus mati sendiri. Jadi dimatikan antivirusnya, fitur antivirusnya. Dimatikan. Setelah dimatikan, kemudian koneksi nggak bisa. Nah, karena kan kalau koneksi nggak bisa kan otomatis nggak bisa update ya. Jadi kalau antivirus kalau nggak update otomatis sama aja sebagai software sampah istilahnya gitu. Nah, setelah sistemnya itu dilemahkan, kemudian dia menggandakan diri. Jadi memperbanyak diri sendiri itu. Seperti itu. Memperbanyak sampai akhirnya sistemnya penuh ya. Jadi sistem penuh tuh nggak bisa dipakai buat nyimpen dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya mau kan kalau untuk menjalankan sebuah aplikasi itu kan harus harus istilahnya apa? Harus ada space ya, space. Nah kalau space-nya penuh, otomatis nggak bisa jalan. Nah itu. Kemudian pilot ya di situ di pilot itu apa itu Dorman for a few day. Jadi pokoknya sampai dia dikasih datanya pokoknya dilipat gandakan semuanya terus diulang terus proses tersebut sampai akhirnya komputer nggak bisa diapa-apain. Seperti itu. Ini tadi ya malware itu ada ransomware, spyware, adware, scareware, phishing, rootkit tadi yang ransomware saya jelasin sedikit tadi ya. Nah, tipe serangan jaringan. Recordness, access, DOS. Data modifikasi, smooth attack, synclude. Nah, tadi kan saya bilang kan ya untuk rata-rata orang menyerang jaringan itu tujuan utama adalah memodifikasi ya. Mengambil data atau memodifikasi. Oke, smooth attack ya. Coba Fahri ya, ayo Fahri. Kok ngilang sih tadi kayak bergaya. Fahri Wiliano, ya Fahri Wiliano. Fahri Wiliano, mana ayo kok ngilang? Tadi pakai kacamata bergaya. Sekarang ayo coba. Yuk, saya tanya. Woi, pura-pura pergi tuh, boleh. Ya Allah, ya. Mau saya tanyain sih ya, tadi habis bergaya sih ya, pakai kacamata hitam. Oke, siapa nih? Itu Leli nggak KP tuh, itu Leli di rumah aja dah. Lagi nggak ada kerjaan, Pak. Jadi dirumahkan. Oh, di rumah kan. Iya. Kemarin nggak jadi tuh kamu Leli ke Koreanya. Enggak, Pak. Lah, kenapa? Karena nggak dapat gelar. Nggak dapat gelar gimana? Maksudnya nggak dapat gelar dari Koreanya tuh, Pak.
Oh gitu. Jadi nggak dapat Iya, ijazahnya. enggak. Kan kuliah di Kira yang sana. milih kan. Enggak, kata apa itunya kita cuma sekedar magang doang gitu. Oh sekedar kerja di sana. Iya, tapi Tapi nggak dapat nggak dapat ijazah. ijazah. Kan Hmm. emang gitu. Oh gitu. Ya, Mm-mm. tapi lumayan kerja di sana sih ya. Enggak lah Pak, sama aja kayak di Indonesia. Ya beda, cuannya beda, lebih banyak cuannya. Lah, lah cuan. Ya tapi biaya di hidup di sana juga kan gede Pak. Ya karena kamu belum pernah ngerasain di luar ya. Kalau ngerasain di luar pasti pengen sana lagi. Karena beda. Bedanya itu di mana? Kalau di Indonesia tuh saya lihat semrawut. Jadi Iya nggak sih nggak benar. tertata rapi tuh. Jadi apa-apa tuh kayak kita misalnya naik kendaraan aja harus hati-hati, kadang harus lihat kanan kiri kan ada tiba-tiba nyebrang dan sebagainya. Kalau lihat aja di TikTok atau di apa tuh, kalau misalnya ada orang yang mau nyebrang di Jepang Hmm, ya contoh ya, harus itu nunggu dulu. ya mereka otomatis akan berhenti terus mungkin ucapin terima kasih dan sebagainya, adabnya bagus gitu. Jadi Iya. kita nyantai setelah naik kendaraan, naik mobil itu nggak perlu khawatir kanan kiri. Kalau di Indonesia, waduh tiba-tiba ke kanan ke kiri. Jadi ngebut itu bahaya sekali gitu. Contoh seperti itu. Kemudian apa ya? Ya pola hidup juga pokoknya teratur lah. Beda sama di Indonesia tuh beda Indonesia jauh. kan nyantui. Nyantui ya, nyantai sih nyantai ya. Tapi kalau apa? Makanya kita kan istilah selalu terbelakang ya. Jadi kalau kayak Iya benar. contoh kemarin saya dengar Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan itu ngomong bahwa jadi kenapa kok Jokowi bangun-bangun terus gitu loh. Karena jadi di dunia ini itu saya bukan bela Jokowi ya, saya bukan fans Jokowi. Jadi dunia ini ada apa istilah standarisasi ya, ada standarisasi tentang perekonomian. Jadi mana disebut sebagai negara berkembang, negara maju dan sebagainya itu ada dari pertumbuhan infrastrukturnya. Nah, Indonesia itu berada di rendah levelnya itu, sangat rendah sekali. Sehingga Hmm. ketinggalan dengan negara-negara lain. Makanya dia apa membangun terus, bangun terus, bangun terus. Nah, yang jadi pertanyaan kan duitnya dari mana bangunnya itu? Iya. Ya kan dari mana kan ratusan triliun dari mana? Minjem kali Pak ke tetangga sebelah. Ya kalau logikanya sih pasti minjem ya. Cina pasti mau Iya. minjemin karena apa banyak yang Di komisi. Tuh, Fahri kalian tuh kalau ditanya sekarang ngomong lo ya, ayo Fahri Widiano, ayo. Mau saya tanya aja ya. Kamu tuh mau saya tanya aja, malah ketawa. Tuh ya, jadi kalau ini saya hanya isu ya, jadi sebenarnya isu bahwa alam itu terjadi apa enggak. Jadi ngomongnya sih, kenapa kok Jokowi bisa bangun banyak, itu karena dia dari harta Soekarno ya, jadi bisa mencairkan harta Soekarno. Bahwa alam tapi itu ya, seperti itu. Jadi dia bisa kan dia apa dari PDI ya, dari PDI terus kemudian si Megawati aja nggak bisa mencairkan ya, nggak bisa mencairkan dana dari Pak Karno. Jadi Pak Karno kan, jadi istilahnya Indonesia ini dulu kan dijajah sama Belanda, terus kemudian harta harta kekayaan Indonesia. Jadi contoh misalnya ya kalau zaman dulu kan banyak candi-candi dan sebagainya, itu biasanya menyimpan harta karun di situ di bawahnya ada. Nah itu dibawain orang-orang ke Belanda, jadi dibawa ke Belanda. Terus kemudian dari kerajaan dan sebagainya dibawain. Nah, terus kemudian itu ditagih sama Indonesia, ya. Ditagih. Nah, terus kemudian ternyata dana apa harta-harta tersebut itu disimpan di Bank Swiss. Nah, itu setiap setiap periode periode kepemimpinan itu berganti-ganti. Jadi istilahnya sudah ada namanya di situ tuh, sudah ada namanya siapa yang bisa ngambil di situ. Jadi para pemimpin lah otomatisnya, para pemimpin. Jadi kalau di total emasnya ya, jadi emas yang ada di Indonesia itu ada di situ ada banyak sekali ya, sampai kalau dirupiahkan itu eh, berapa itu 15
triliun, 15.000 triliun. Itu ya di Bank Swiss. Nah, yang bisa mencari kan itu nggak bisa semua orang, jadi hanya orang-orang khusus. Itu bawa alam lah ya, itu isu itu isu. Jadi kan banyak belum beredar, wow siapa yang mau gitu, harta Soekarno, emasnya ada gambar Soekarno dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Jadi itu nggak bisa orang, jadi hanya pemimpin Indonesia aja yang bisa mengambil itu gitu. Seperti itu. Aduh, nah kembali ke situ ya, gantilah. Ini gara-gara Fahri ini lah, mau saya tanya sih Fahrinya tuh. Mau saya tanya tapi malah nggak jadi ya. Oke, apa ini? Ada yang ngecat nih. Suruh Ceng Nem, Pak mau cari HP yang zoomnya barengan nama temen aja ya Pak. Oh Rianto, oh iya boleh Rianto sama Fahri tak? Ya. Baru kebaca. Iya Pak, HP-nya lowbat. Entah lah, virusin parah. Oke. Oke, Fahri, bisa jelasin nggak tuh recognize attack itu apa? Yes, barengan lah berdua kamu. Aduh, nggak fokus Pak. Ini lagi ngapain sih kamu? Bisa jelasin enggak? Bisa jelasin nggak fokus ya? Nggak fokus Pak. Fahri Pak. Ini banyak kerjaan. Alasan lo ya, kamu tuh tinggal buka Google sebentar lo ya. Itu. Ya Pak. Nah, ini untuk recognize attack ini di sini dia initial value of target, ping slip of target network for scan active IP address melalui scanners exploitation tool. Jadi ini tahapan ya, tahapan melakukan recognize attack. Seperti itu tahapannya. Tinggal 15 menit lagi ya. Access attack ini serangan akses ya. Obfuscation by hacker use access attack. Nah, ini beberapa alasan digunakan oleh hacker untuk melakukan access attack ya. Serangan akses. Akses itu kayak misalnya contoh ya, untuk mengakses sesuatu kan butuh persetujuan ya. Nah, itu. To retrieve data to gain access, escalate access privilege. Jadi kan untuk mengakses ke root dan sebagainya tuh ya, contoh seperti itu. Nah, tipe serangan akses itu misalnya untuk password, itu termasuknya itu access attack ya. Trust exploitation, port redirection, MITM, buffer overflow, IP map, DHCP spoofing. Nah, itu banyak hal ya yang intinya sih kalau untuk akses itu adalah seperti itu. Social engineering attack. Nah, ini social engineering banyak ya. Jadi istilahnya hati-hati dengan ini social engineering. Ya mungkin bagi orang yang nggak sadar kalau dia terkena social engineering ya. Kebanyakan orangnya seperti itu. Jadi ada kayak contoh misalnya yang terutama yang paling sering kena itu adalah yang cewek. Cewek jika sudah disanjung dan sebagainya itu dia akan nurut. Nah, itu seperti itu. Dia gampang terkena social engineering. Yang penting kalau tipnya kalau perempuan bikin hati berbunga-bunga perempuannya otomatis ya maka akan dengerin apa ya omongan kita kan gitu contoh seperti itu. Akan menjawab segala pertanyaan kita biasanya seperti itu. Nah, kayak itu intinya sih seperti itu ya. Oke, nanti pelajari sendiri ya, pokoknya social engineering sebutlah dari omongan itu ya. DOS. Nah, kalau DOS attack ini dia tidak bisa dilakukan oleh sendiri ya. Biasanya ada komunitasnya terus bareng-bareng ya. Target alamatnya ini ya diserang bareng-bareng gitu. Jadi untuk melumpuhkan
dengan serangan DOS attack ini itu butuh banyak orang. Nggak bisa sendiri. Jadi harus banyakkan serangnya bareng-bareng di waktu yang sama. Itu nanti akan lumpuh otomatis. Begitu. Oke, selanjutnya ada DDoS attack. Nah, DDoS sama DOS itu apa bedanya? Apa ada yang bisa menjelaskan DOS sama DDoS? Yo, Rubang coba Rubang. Mana Rubang malah hilang? Ya Rubang. Apa bedanya DOS sama DDoS? Itu DDoS sama DOS. Jadi kan tadi kan denial of service sama DDoS. Bentar. Bedanya apa? Dulu. Punya nggak fokus, Pak? Bentar lagi ada itu. Oh, ini. Ini sob. Ya apa? Tadi saya salah ngomong. Perbedaan DOS dan DDoS attack yang pertama adalah bahwa penyerang hanya menggunakan satu komputer dan satu sambungan internet saat meluncurkan serangan DOS. Sedangkan penyerang menggunakan jaringan komputer yang tersebar luas dan banyak sambungan internet dalam serangan DDoS. Itu. Jadi intinya apa? Jadi intinya tuh DOS tuh jauh lebih mudah dioperasikan daripada DDoS dan biayanya juga lebih rendah gitu. Jadi saya tadi salah ngomong ya, kalau jadi pas layar DOS itu kan ngomong kalau nggak bisa dilakukan sendiri ya, itu ternyata untuk DDoS ya. DDoS itu D-nya itu distribution ya, distribution denial service. Jadi kalau tadi yang ini tuh cukup satu orang penyerang, yang DOS itu satu orang penyerang dengan jaringan yang sama. Sedangkan DDoS itu harus dengan kelompok, jadi orang banyak ya. Jadi biasanya menggunakan zombie komputer. Jadi biasanya dia pakai sistem apa? Jadi yang terkena tuh, jadi biasanya pakai Trojan. Jadi komputernya dibikin zombie. Biasanya yang install aplikasi bajakan. Jadi dia secara tidak sengaja itu komputernya dipakai untuk melakukan serangan. Padahal dia nggak merasa gitu loh. Komputernya aman-aman aja, tapi ternyata dia dipakai untuk menyerang gitu. Ada yang seperti itu. Oke ya. Oke, kalau mitigation threat-nya beda lagi ya. Jadi kita cukup nyampe tadi untuk network attack ya. Oke, udah nih, jadi tadi cukup untuk serangannya sekitar kurang lebihnya seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini sampai di sini? Silakan bertanya. Pak, kalau misalkan melakukan serangan nanti beresiko kena hukum gitu nggak sih, Pak? Oke, jadi kena hukum atau tidak itu tergantung ya. Tergantung ada yang dirugikan apa tidak. Jadi ada yang merasa dirugikan apa tidak. Jadi contoh kalau kamu misalnya mukulin orang, terus orangnya nggak lapor ke polisi, nggak menuntut kamu nggak dihukum gitu. Contoh seperti itu. Jadi sama begitu pula dengan kalau kita melakukan serangan ya. Kalau serangan kita nggak ada yang merasa dirugikan, nggak ada yang menuntut, otomatis kita nggak ngantuk surat hukum.
Tapi siapa sih yang mau bisa merelakannya? Jadi ada orang saya punya sebuah data ya, data yang besar, kemudian data tersebut dicuri orang, dijual di Bukalapak misalnya, di Bukalapak dijual dengan harga murah. Padahal itu data saya gitu loh. Kenapa itu dijual gitu loh? Nah pasti kan nggak terima. Gitu. Contoh seperti itu. Jadi tergantung dari ada yang menuntut apa enggak. Kalau ada yang menuntut pasti kamu terjerat hukum. Gitu. Makanya kalau di kepolisian itu ada sistemnya istilahnya kekeluargaan dulu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi berantem atau apa pasti diselesaikan dulu dengan kekeluargaan. Tujuannya apa? Agar nggak ada yang dihukum gitu loh. Nanti kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, misalnya ganti rugi dan sebagainya, nah itu baru nanti ke jalur ranah hukum. Ranah hukum ada yang tuntutan seperti itu. Oke, Pak. Oke, lanjut. Yang perempuan coba. Siapa nanya? Yuk. Daripada saya tanya 7 menit lagi nih nanggung. Bebas mau nanya apa? Sok. Pak, mau tanya Pak. Apa? Nanya apa, Fahri? Aduh ya. Bagus ya. Itu kalau di Zoom pakainya absen, pakainya nomor tak Pak? Jadinya Pak? Apa itu? Halo, Absen pakai apa? halo. Iya. Enggak, maksudnya aku gini Pak. Kenapa pakai Zoom-nya pakainya absen? Alasannya kenapa Pak? Angka, pakainya angka, misalkan angka absennya misalkan, itu kenapa Pak? Ya itu untuk memudahkan absen. Kan di sini di absen oleh admin PAK. Jadi kalau misalnya harus nyari namanya Fahri Utama itu nomor berapa gitu ya. Kan otomatis harus nyari dulu kan ya. Nyari namanya gitu. Nah kalau dengan angka itu kan gampang nyari, oh absen nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga Fahri perlu diketahui juga kalau kita jadi misalnya kita nilai kita misalnya kan contoh kamu kan protes kemarin katanya tuh nilainya kecil, saya masuk terus kemudian tugas ngerjain. Kan ujianmu kamu nilainya berapa? Jadi pada saat ujian nilainya kamu bagus enggak? Selain itu tugas kamu itu dinilainya sama dosen berapa? Kan nggak tahu dosennya nilainya kamu berapa. Kayak tugas saya yang saya lihat kamu ngirimnya tuh nggak jelas, nggak sesuai dengan tugas yang saya minta gitu. Saya mintanya apa, kamu ngirimnya screenshot, kan disuruh ngerekam ya. Disuruh ngerekam, kemudian direkod, diupload di YouTube. Nah, sama kamu cuma screenshot saja. Bisa ngasih nilainya gimana? Contoh seperti itu ya. Jadi jangan salahkan dosen dan sebagainya kalau nilai kamu kecil. Jadi tugas itu ada nilainya. Kemudian UTS UAS kamu juga ngerjain enggak, nilainya berapa. Terus nilai sertifikasi, kamu belum ada yang lulus sertifikasi saya loh ya. Sertifikasi saya nilainya tuh 25%. Jadi contoh kalau kamu misalnya dapat nilai 100 semua, itu hanya dapat nilai 75. Sedangkan nilai sertifikasi 25%-nya gitu. Nah, kalau kamu misalnya nilainya UTS, UAS, kemudian tugas kecil, nah otomatis nggak nyampe 75 kan, sertifikasi juga nggak ikut, otomatis nilainya kecil gitu. Kamu ikut sertifikasi tapi nggak lulus, nggak dikerjain. Jadi walaupun ikut sertifikasi, bayar, harus dikerjain. Kamu belum dikerjain semua, Fahri. Itu Pak. Udah apa? Saya kan tahu buktinya. Bisa dilihat di situ di netata.com. Ada di tuh gradebooknya. Kamu tuh belum ngerjain. Ngerjain juga di bawah 70 nilainya. Gitu. Jadi banyak yang dikerjain. Tanya teman-temanmu. Ada chapternya, ada final examnya, belum kamu kerjain. Ada prakteknya. Kamu belum ngerjain semua itu. Jadi makanya belum Iya lulus. sih Pak. Makanya gitu, aku tuh lupa tuh caranya gimana yang mau kerjain tuh yang buat uji gas itu waktu semester 6 tuh. Ya lupa maksudnya kan gimana untuk temen aja nggak ada yang bantu.
gimana enggak itu nih Pak, lupa yang kerjain tugasnya tuh yang bagian kira apa asal gitu. Aku lupa, makanya aku mau. Ya kalau lupa ya, kalau nilai nggak bisa lupa istilahnya tuh, nggak bisa mentolerir kamu lupa apa enggak, nggak bisa mentolerir itu. Jadi jangan sampai nanti disalahin ya. Oke, lanjut ke yang siapa yang perempuan? Halo Pak, Denian. Pak Siapa? Thomas Pak mau nanya Pak. Oh oke, bagus nih kelas malam. Nah ini bagus gitu, biar ketahuan nih kelas malam datang nih ya. Saya tuh baru masuk Pak. Jadi ini terkait absen. Terkait absen. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa absen itu harus ada nomor identitasnya. Nah, saya nggak tahu Pak, nomor identitasnya berapa. Nomor absen Thomas ya, saya tunjukin ya. Ya. Thomas Agam itu nomor 19. Oh, 19. Iya. 19. Nah, jadi biar tahu. Siapa yang belum tahu lagi? Hah? Siapa? Fahri Utama 13, Fahri Utama. Oke, itu kayak apa lagi? Satria, Pak. Siapa? Satria. Satria Turangga itu kan di sini kan ada 2 ya kelas pagi tuh. Jadi nomor 62, jadi 6, jadi nomor kelas 2 nomor 6. Jadi P1 ada P1 P2. Kamu itu P2 nomor 6. 6. Oke, Pak, Ya. makasih. P2 6 ya. P2 6. Oke, siapa lagi? Ini yang belum ada nomornya Nur Atikah itu nomor 26. Kemudian Dimas Tesna itu mana Dimas? Dimas nggak ada namamu sih. Kamu udah perwalian belum sih? Dimas Resna nggak ada namanya di sini di absen ya. Oke. Aldi Ihsan. Ya. Oh gitu. Oh dia jadi bukan kelas ini. Oh gitu. Pengen denger aja. Oke lanjut si Aldi Ihsan nomor 4. Waritsu nomor 5 ya. Jadi P2 nomor 5. Kemudian Lina nomor 21. Alvin Zulfi nomor 3, kelas malam nomor 3. Rizka Amelia nomor 2, P2 ya. Fahri, Pak. Fahri Wiliano nomor 14 kamu. Algi, Pak. Hah? Algi nomor 5. Nomor 5 ada Pak Algi, Pak. Iya. Oke, Pak. Cindik nomor 9. Sulis nomor 4 P2. Ines nomor 17. Siapa nih? Muhammad siapa nih? Rizky Sulistyo. Mana enggak ada sih nama Rizky? Leli nomor berapa, Pak? Leli nomor 20. Oh, 20 tah. Tipe berarti. Masih, Pak. Lina sih, Pak. Apa? Lina tadi kan udah saya ngomong 21. Oh, oke, Pak. Abdul Majid nomor 1 ya. Gampang. Pak Rizky Sulistyo, Pak. Siapa? Rizky Sulistyo. Waktu kemarin malah absensinya ada di multimedia sih, Pak. Ya itu hubungi PAK. Rizky Sulistyo nggak ada di sini namamu. Iya, Pak. Waktu kemarin masuk di kelas deep learning atau apa gitu. Terus masuknya ke multimedia, Pak. Itu gimana ya, Pak?
Itu silakan hubungi ke admin PAK ya, hubungi PAK nanti biar dirubah kelasnya. Kalau nggak salah Septiani ya. Ya, Septiani namanya. Rianto Kusuma Pak, absennya Pak. Rianto Kusuma. Ada tuh namanya. Oh, ada nomor 1 P2. Rubang, Pak. Rubang nomor 3 P2. Apa tadi? Denia, Bapak. Denia nomor 10. Udah ya, ini udah lewat sih ya. Udah lewat